wabarakatuh. Halo semuanya. Hai. Kayaknya kurang semangat. Boleh nggak lagi? Halo semuanya. Hai. Di sini kami dari IPS Tulistiwa dari Prodi Manajemen. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai mengenal Canva dan bijak bersosial media. Presentasi kali ini kami sebagai pemenuhan tugas dalam mata kuliah aplikasi komputer dengan dosen pengampu Bapak Elondri SEMM. Sebelum kita masuk ke materinya, kita kenalan dulu gak sih? Iya. Nah, perkenalkan aku Richa Desiska. Aku Santia, aku Suci Ramadhani, aku Delvayani, Aku Jenny Aulia. aku Desriani Kusuma, aku Desneta Putri. Nah, kita kan udah kenalan. Bagian kalian nih untuk memperkenalkan diri. Kalau boleh tahu kalian namanya siapa dan dari mana aja ya? Boleh dari adik yang pakai baju batik. Kenalkan, nama saya Marisa, saya berasal dari SMK N1 Besari. Halo Marisa. Perkenalkan, nama saya Diva, saya berasal dari Istiqomah. Halo Diva. Perkenalkan, nama saya Sahira dari SMA 2. Halo Sahira. Perkenalkan, nama saya Rian, saya berasal dari SMA 2. Halo Dian. Perkenalkan, saya Zedi, saya berasal dari SMA 1 Pesangon. Halo Zedi. Jadi, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai mengenal Canva dan bijak bersosial media. Sebelum kita masuk ke materi, kalian udah ada yang pernah belum memakai Canva buat mengerjakan tugas? Nah, di sini kita bakal mengupas tuntas atau mengenal lebih jauh fitur-fitur, manfaat, atau fitur spesial dari Canva dan gimana sih cara kita untuk bijak bersosial media. Oke, kita langsung masuk ke materi utamanya yang akan dijelaskan oleh Jenny Aulia. Berhubung adik-adik udah pernah menggunakan Canva, jadi udah tahu dong apa itu Canva? Ya, Canva adalah aplikasi desain grafis yang bisa digunakan di HP maupun laptop. Dengan Canva kita bisa membuat presentasi, poster, video, dan infografis dengan mudah. Nah, siapa di sini yang bikin PPT menggunakan Canva? Itu bukti nyata ya kalau seandainya Canva itu emang udah dekat untuk kegiatan pelajar. Nah, bagus banget Kak. Jadi kita udah sedikit nih tahu apa sih itu Canva. Kita mau menjelaskan mengenai fungsi Canva ini tuh sebenarnya apa sih yang akan dijelaskan oleh Delva. Nah, di sini Canva memiliki banyak fungsi. Nah, seperti membuat presentasi, poster, brosur, video, dan desain media sosial. Dan selain itu, Canva menyediakan banyak template sehingga kita tidak perlu membuat desain dari awal. Menurut adik-adik, kenapa presentasi yang menarik itu penting? Ya, boleh deh. Penting supaya lebih mudah dipanggil dan tidak membosankan. Nah, iya sekali supaya ya, jadi manfaat itu tuh ternyata kerasa banget untuk kita menggunakan Canva ini ya. Nah, tadi kan kita udah sedikit tahu tentang fitur-fitur biasanya Canva. Ternyata di Canva itu ada fitur spesialnya. Ada yang mau tahu nggak fitur spesialnya? Ada. Oke, jadi akan dijelaskan oleh Cici. Di sini saya akan membahas apa itu fitur spesial dari Canva. Nah, adapun beberapa fitur spesial dari Canva, antara lainnya seperti Magic Design, yang mana membantu membuat desain secara berdiomatis, serta adapun Present Mode untuk langsung menampilkan presentasi, dan serta Background Remover yang dapat menghapus latar belakang foto pada versi Canva Pro. Nah, adik-adik di sini ada yang tahu atau pernah mencoba salah satu fitur ini nggak? Pernah, Kak. Kalau boleh tahu apa? Fitur apa sih yang digunain? Present mode. Oke. Itu untuk presentasi dia pakai itu tuh bakal lebih bagus sih presentasinya. Bagaimana menurut adik-adik, apakah fitur ini sangat membantu? Iya. Sangat membantu.
Oke, selanjutnya setelah kita tahu fitur biasa, fitur spesialnya, kita masuk ke manfaat apa sih yang kita dapatkan kalau kita menggunakan Canva ini yang akan dijelaskan oleh Destiani. Pada Destiani, silakan. Baik, di sini kita masuk dari manfaat menggunakan aplikasi Canva. Manfaat menggunakan aplikasi Canva itu membuat presentasi lebih menarik, menghemat waktu. Misalnya nih, kalau adik-adik semuanya diberi tugas oleh guru, yaitu lebih menggunakan aplikasi Canva atau menggunakan PPT biasa. Tanpa Kenapa menggunakan aplikasi Canva? Karena tampilannya diam. Baik, karena tampilannya lebih bagus ya, tidak membosankan apabila dipresentasikan. Oke, terima kasih kepada Destiani yang sudah menjelaskan mengenai manfaat dari Canva ini. Tadi kita sudah sedikit kan ya mendengar mengenai Canva, mulai dari apa itu Canva, fungsi-fungsinya apa, fitur-fitur spesialnya apa, dan manfaatnya juga. Jadi setelah ini kita akan beralih ke topik mengenai media sosial. Di sini kita akan menjelaskan dampak negatif dan dampak positif mengenai media sosial yang akan dijelaskan oleh Desnia. Pada Desnia, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan dampak positif media sosial. Ada banyak akun yang membagikan materi pembelajaran kayak tips belajar, info beasiswa, hingga tutorial menggunakan Canva. Nah, adik-adik di sini ada nggak yang pernah belajar di TikTok kalau nggak di YouTube? benar. Nah, itu salah satu contoh penggunaan media sosial yang positif. Nah, tadi kan kita udah dengar nih dampak positifnya. Selanjutnya, kita akan menjelaskan mengenai dampak negatif bersosial medianya yang akan dijelaskan oleh Santia. Pada Santia, dipersilakan. Di sini aku mau menjelaskan dampak negatif dari penggunaan media sosial. Dampak negatif penggunaan media sosial secara berlebihan seperti kecanduan, menurunnya motivasi belajar, dan penyebaran berita palsu. Di sini aku mau nanya sama adik-adik, pernah nggak adik-adik tuh yang awalnya berniat untuk belajar, tapi malah scroll media sosial sampai lupa waktu gitu? Benar. Nah, itu tadi kan contohnya. Jadi kalian tuh harus bisa membagi waktu untuk membagi waktu mana yang untuk belajar dan mana untuk bermedia sosial gitu. Nah, setelah kita mendengar tadi dari awal dari Canva, dampak bersosial media, intinya Canva itu bisa membantu adik-adik untuk membuat tugas yang lebih menarik. Sementara itu, dampak negatif dan dampak bersosial media ini diharapkan bisa membantu adik-adik mampu untuk bijak bersosial media ya. Oke, terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.